Kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 7 bab 1, yaitu tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang memaparkan sesuatu secara detail. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Tujuan dari tes deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Ciri objek yang dideskripsikan adalah bersifat khusus, yaitu berbeda dengan objek lain, dan bersifat pendapat personal. Ciri isi dari teks deskripsi adalah isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret dan banyak menggunakan kata khusus. Isi teks deskripsi bersifat personal dalam kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan sesuatu. Menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan sesuatu. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Menggunakan kalimat rincian. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan, serta teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Jenis teks deskripsi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks utuh, dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti dalam cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Struktur dari teks deskripsi itu ada tiga, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Identifikasi itu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lainnya, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek. Sedangkan deskripsi bagian adalah berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Dan yang terakhir adalah simpulan, yaitu berisi kesimpulan tentang objek yang dideskripsikan. Untuk struktur ini, secara simpelnya, identifikasi pasti di awal, yaitu ada di paragraf pertama. Sedangkan simpulan itu pasti ada di paragraf terakhir. Jadi di mana deskripsi bagian? Yaitu mulai dari paragraf 2 sampai sebelum paragraf terakhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang kata umum. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum itu disebut dengan hipernim. Jadi ketika kalian mendengar kata hipernim, itu artinya adalah kata umum. Nah, ini adalah contoh kata umum. Indah, melihat, hewan peliharaan, memegang, memukul, menyedihkan, dan lain-lain. Secara simpel sih kata umum itu adalah makna yang luas ya. Seperti contohnya, kelas 7. Kelas 7 itu ada banyak. Sedangkan kalian sebagai personal itu adalah kata khususnya. Nah, tadi kita udah singgung sedikit nih kata khusus. Sekarang kita akan bahas lebih jauh ya. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata khusus sebenarnya adalah sinonim dari kata umum, tapi dengan makna yang lebih khusus. Contoh kata khusus yaitu elok, molek, menawan, memukau, kucing, ikan, dan lain-lain. Seperti yang tadi dicontohkan yaitu misalkan kata umumnya adalah kelas 7. Sedangkan kalian individunya itu adalah kata khusus. Contoh lain seperti misalkan hewan. Hewan itu ada banyak. Itu adalah kata umum. Sedangkan kalau kata khusus contohnya ikan, kucing, dan lain-lain. Mungkin sampai situ paham ya. Selanjutnya adalah penggunaan tanda baca. Dalam menulis teks deskripsi harus sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk pada penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu peperincian atau pembilangan. Contohnya, Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, titik. Selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Contohnya, Selat Lombok, Teluk Benggala, Jalan Gajah Mada. Dan terakhir adalah penggunaan tanda titik. Tentu saja tanda titik dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat.
Ya, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.